Ada apa yang bisa kamu bantu? Terus aku bilang, maunya apa? Terus dia bilang, aku mau di ngocokin. Wow, di ngocokin. Oh, dia ternyata tukang telur, lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan SCH TV. Nah, di video kali ini kita akan membahas kembali mengenai Facebook, ya, dimana di dalam Facebook ini kita akan menemukan berbagai masalah yang sering dihadapi oleh para pengguna media sosial, terutama di Facebook ini ya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk komen dan tombol loncengnya diaktifkan. Baiklah guys, kita akan mulai. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa Facebook ini adalah media sosial yang sangat digandrungi oleh semua penduduk Indonesia, terutama karena memang Facebook ini adalah media sosial yang pertama kali menjadi booming ya, sehingga sampai hari ini ya, Facebook ini menjadi salah satu favorit para pengguna media sosial selain Twitter dan Instagram. Bagaimanapun Facebook tidak akan bisa dilupakan. Nah, banyak sekali kasus-kasus yang dihadapi oleh para Facebooker. Ya, karena apa? Karena banyak, mulai dari penipuan sampai terjadi penyintasan alias dihack gitu ya, akunnya dicuri. Nah, pokoknya pencemaran nama baik juga banyak, berita-berita hoax juga loba pisan. Nah, sabab itu ya, sabab kali ini saya akan membahas salah satu kejadian yang menimpa saya sendiri ya, dimana kalau kita tidak hati-hati kita bisa terjebak. Baiklah guys, sebelumnya ya, ini saya mau disclaimer dulu ya, bahwa ini sudah saya blokir ya orang ini ya, dengan atas nama Eka Putri Eka ya. Hati-hati buat kalian, saya cuma ingin ngasih tahu aja bahwa banyak yang memiliki akun bernama wanita, tapi ternyata di dalamnya adalah penipu ulung. Dan hati-hati guys, jangan sampai kalian tertipu. Baiklah, saya akan ceritakan kronologisnya. Eka Putri Eka ini ingin menjadi teman saya ya, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu ya. Saya jarang buka Facebook, walaupun jarang, tapi saya suka kali-kali main ke Facebook gitu. Dan banyak yang meminta menjadi teman gitu. Sebetulnya saya suka pilih-pilih teman juga guys. Saya biasanya mencari teman itu yang punya mutualnya atau punya teman yang lainnya gitu. Dan Eka Putri Eka ini dia tidak punya mutual friend, tapi saya ingin tahu siapa nih orang ini gitu kan. Penasaran juga, kok nggak ada mutual friend tiba-tiba ingin berteman. Apakah fans saya? Gitu. Fans di mana horeng deh. Nah, lalu ya, setelah saya konfirmasi pertemanan tersebut, tiba-tiba dia ngechat lur ya, dia ngechat pada saya, "Selamat siang," katanya. Terus saya bilang, "Siang. Lagi apa DC?" Oh, lagi apa DC? Terus saya juga nggak ngerti ya, lagi apa DC. Saya kan nggak ngerti. Lalu saya bilang, "Gimana? Itu kok gede kali?" Tuh, kok gede kali teh apa? Gede kali gimana maksudnya? Saya nggak ngerti ya, tiba-tiba dia ngechat ya, dia ngechat pada saya, DM ya kalau istilahnya itu, direct message itu DM itu. Terus tiba-tiba dia, "Itu kok gede kali?" Gede apanya? Gede mata, gede naona. Terus gede kali gimana maksudnya? Maaf, kurang mengerti. "Punyamu itu." Ampun, aku masih belum ngerti guys. Impossible. Itu apa maksudnya? Hah? Udah tahu kan? Aduh, ya Allah, ya Gusti. Kak, kurang jelas, aku bilang. Apa itu namanya? DX. Nah, DX ya, saya nggak tahu itu DX. DX itu biasanya ada sebagian X itu jadi huruf nya ya, huruf NY hurufnya ya biasanya, tapi saya nggak tahu ini apakah DX-nya D-nya, nggak tahu tuh apa itu namanya, DX atau mungkin D gitu ya. Lalu saya bilang, ada yang bisa dibantu gitu kan.
Lalu dia jawab, ada apa yang bisa kamu bantu? Terus aku bilang, maunya apa? Terus dia bilang, aku mau di ngocokin. Wow, di ngocokin. Oh, dia ternyata tukang telur, lur. Ini orang baru pertama kali kenal, tiba-tiba dia nge-DM ya, tiba-tiba nge-DM terus dia udah mau main kocok-kocokan, lur. Gelo ya. Lalu saya bilang, walah, tuh kan. Baru juga kenalan main mau ngocokin aja. Saya udah tahu kemana arahnya orang ini. Oke guys, saya nggak akan meneruskan percakapan ini karena kesananya ini semakin menggila guys ya, dan akhirnya saya tidak mau main-main karena walaupun kita bermain-main, niat kita itu bermain-main itu nanti bisa menjerumuskan kita juga guys. Hati-hati ya, makanya saya kalau sudah tahu yang seperti ini udah saya langsung blokir. Namun sebelum saya blokir, biasanya saya akan mencari mutual friend dia dulu, mencari teman-teman dia dulu. Karena biasanya makhluk-makhluk ini ya, makhluk-makhluk ini biasanya yaitu memiliki akun yang banyak. Akun yang banyak guys, bukan cuma satu. Jadi saya main ke tempat dia, saya nggak bisa main sekarang ke tempat dia kalau tidak. Nah, karena sudah saya blokir ya, jadi saya tidak bisa pergi ke tempat dia ya, karena sudah saya blokir. Tapi saya sudah sempat lihat nama-namanya, dan ternyata setelah saya blok ada yang meminta pertemanan kembali ya, dan kalau tidak salah itu jenis kelaminnya cowok, laki-laki. Namanya saya lupa lagi ya, tapi yang jelas setelah saya laki-laki tersebut itu masih mutual friend sama si Eka, Putri Eka ini, dan dia mengaku-ngaku orang Aceh ya, karena mungkin biar kelihatan alim gitu ya. Terus saya bilang ya saya ada di Bali gitu. Aceh kan Bali jauh. Pokoknya dia kesananya ngeri ya, artinya mengajak berbuat sesuatu yang tidak senonoh. Dan ini saya mau ngasih tahu ya, banyak korbannya guys. Kalau kita terlalu polos dalam menggunakan media sosial, kita bisa jadi menjadi korban ya. Jadi begini, kalau misalnya saya ceritanya kejebak nih ya, saya kejebak nih sama si Eka, Putri Eka ceritanya. Dia akan, misalnya saya percaya nih si Eka, Putri Eka ini adalah seorang cewek gitu kan. Dia nanti akan meminta saya untuk misalnya membuka baju gitu kan, atau memperlihatkan sesuatu yang tidak boleh disebutkan. Nah, lalu nanti minta dikirim ya, dikirim ke sama dia gitu, dikirim ke dia gitu sama si pelaku ini. Nah, biasanya ya setelah misalnya kita nggak mau, misalnya kita udah nggak mau lagi, dia itu akan mengancam guys. Jadi dia akan mengancam saya, terus dia akan meminta sejumlah uang agar video tersebut atau foto tersebut di-delete. Nah, banyak sekali korban, bahkan di berita-berita ya. Coba akan saya buka berita yang ada di online ya. Ini berita yang ada di tahun sekarang nih ya, tahun baru ya, sebulanan yang lalu sampai tahun sekarang. Di Regional Kompas ya, ada cerita pria gunakan foto artis Korea untuk menipu. Nah, kalau yang ini yang jadi korbannya itu adalah perempuan. Bahkan ada sampai 8 perempuan yang jadi korban. Gila nggak guys? Jadi ceritanya ya, si cowok ini dia pakai apa orang-orang Korea biar kelihatan ganteng. Terus dia cari korban sebanyak mungkin ya. Kebanyakan cewek-cewek kan itu kayak K-pop kan, K-pop gitu biasanya. Jadi gampang percaya gitu. Nah, lalu setelah itu dia minta si ceweknya untuk buka pakaian gitu kan. Lalu minta dikirim fotonya. Setelah itu dia ancam mau disebarkan gitu. Kalau misalnya tidak mau disebarkan, dia minta sejumlah uang. Nah, banyak sekali penipuan seperti itu, dan itu selalu terjadi guys. Setiap bulan selalu ada berita seperti ini ya, baik di Facebook atau di media sosial lainnya gitu. Cuman saya di video kali ini saya hanya akan membahas di Facebook saja. Nah, bagaimana supaya kita terhindar dari hal-hal yang beginian ya, dari para penjahit-penjahit ini, dari para penipu-penipu ini. Nah, caranya itu sebenarnya sih tidak terlalu susah. Yang penting kita jangan terjebak. Kalau misalnya dia sudah mulai membawa kita ke dalam permainan kata, artinya dia memang punya niat yang tidak baik.
Bahkan banyak juga terjadi perceraian gara-gara hal seperti ini guys, karena kita tidak hati-hati, dikiranya kita melakukan misalnya perselingkuhan, padahal yang diselingkuhin kita itu adalah cowok. Banyak yang seperti itu guys, makanya hati-hati saja, karena dunia internet ini sekarang tuh banyak hoaxnya guys. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita ketipu ya, misalnya kalau misalnya kita merasa tertipu, sebetulnya kita bisa langsung melaporkan ke Cybercrime Polri. Kalau tidak salah sudah ada di Facebook ya. Kita ketik aja Cybercrime Polri. Nah, kita bisa laporkan ke sini ya. Kita bisa laporkan ke sini. Nah, nanti di sini dilaporkan saja. Nah, nanti biasanya Cybercrime Polri ini akan mencari informasi, terus kita juga laporkan ke Polsek atau ke Polres setempat ya, penipuan tersebut berserta dengan screenshotnya gitu, supaya ada bukti-buktinya. Dan jangan takut guys, sekarang itu kepolisian kita itu cepat ya untuk mendeteksi IP para pelaku ini, karena kadang-kadang si pelakunya juga tolol. Jadi biasanya mereka juga terlalu polos juga, jadi dia cuma punya bakat untuk menipu, tapi dia kurang bakat untuk memiliki teknik IT gitu. Biasanya mereka tidak menggunakan teknik proxy atau VPN atau menggunakan IP dari luar negeri. Biasanya mereka menggunakan benar-benar akun di mana dia bikin gitu kan. Ya kalau menurut saya sih itu belegug juga ya, penjahatnya kurang profesional. Tapi ya bukannya saya untuk mengajarkan para penjahat ya guys, punten ya, ini mah cuman ketololan saja gitu, dan biasanya keciduk ya. Keciduk sih sebetulnya, jarang yang tidak keciduk. Jadi saya cuman mau ngasih tahu aja ya, supaya hati-hati dengan media sosial, terutama ya seperti inilah Facebook gitu kan, dimana banyak sekali berita-berita hoax, penipuan, terus phishing itu kan yang kemarin ya, saya belum sempat bikin videonya mengenai ini, mengenai jenis-jenis malware ya yang sering muncul gitu di media sosial. Mudah-mudahan saja kalau kita sudah tahu, kita bisa lebih hati-hati guys. Jadi yang penting bijak dalam menggunakan media sosial. And yang bahasa Inggris segala. Dan satu lagi guys, tong segala diumarin na Facebook. Kehidupan pribadi ada privasi, terus kita jangan terlalu lebay, karena lebayan itu nanti kalau udah Idul Fitri. Sekarang masih jauh. Ya udahlah, paling itu aja ya. Yang penting sekali lagi bijak dalam menggunakan media sosial. Oke guys, mudah-mudahan saja video kali ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa sekali lagi ya untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih yang selama ini sudah mengikuti ya, karena ini satu-satunya vlog yang di dalamnya gado-gado. Mau bahasa Sunda di sini kita ada, mau vlog di sini saya punya, mau tutorial juga saya ada ya. Pokoknya satu-satunya channel yang segala ayah. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Sudah dah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.